Hai hai halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Kamila dengan NIM 11076210113. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B angkatan 2021 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Hukum Kenegaraan dengan Bapak Dr. Andes Otip Satibi Hidayat, MPD, sebagai dosen pengampu. Nah teman-teman, sekarang saya udah ganti kostum ala-ala hakim nih. Tuh lihat, mirip gak sama hakim aslinya? Ya mirip sih, tapi 11-20 lah ya. Saya ganti kostum biar sesuai nih sama pembahasan kita di video kali ini. Penasaran kan? Apa sih yang mau kita bahas? Langsung aja kita ke videonya. Kalian pasti tahu kan sama berita pemerintahan yang lagi happening? Kalian-kalian yang suka baca berita pasti tahu. Apalagi kalau bukan berita tentang keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperpanjang masa jabatan Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Nah, sekarang kita korek dulu nih, alasan apa aja sih yang membuat Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian? KPK itu kan termasuk lembaga negara penunjang lainnya yang tergolong ke dalam lembaga constitutional importance yang bersifat independen dan dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga constitutional importance yang bersifat independen tersebut memiliki masa jabatan pimpinannya selama 5 tahun dan dinilai sebanyak 1 kali saja selama 1 periode masa jabatan Presiden dan DPR. Nah, pimpinan KPK itu kan masa jabatannya 4 tahun ya. Berarti dalam 1 periode masa jabatan Presiden dan DPR, KPK akan mengalami penilaian sebanyak 2 kali. Penilaian 2 kali terhadap KPK tersebut dinilai dapat mengancam independensi KPK karena dengan kewenangan Presiden maupun DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak 2 kali dalam periode kepemimpinannya berpotensi tidak saja mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya. Perbedaan masa jabatan KPK dengan lembaga independen lain menyebabkan perbedaan perlakuan dan dinilai mencederai rasa keadilan atau unfairness karena telah memperlakukan berbeda terhadap hal yang seharusnya berlaku sama. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen, yaitu selama berapa? Benar, selama 5 tahun. Nah, tentu saja teman-teman, kasus ini menuai banyak pro kontra, baik dari lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri, para pakar hukum tata negara, maupun masyarakat. Dalam internal MK sendiri, ada 4 hakim nih yang kontra terhadap keputusan tersebut. Tentu saja, 4 hakim ini kalah suara dengan 5 hakim lainnya yang pro. Wakil Ketua KPK Bapak Gufron mengatakan masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non-kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah. Tapi menurut saya, argumentasi dalam gugatannya tersebut sama sekali tidak menyinggung keterkaitan pada jabatan pimpinan KPK dalam konteks kelembagaan, tetapi lebih menitik beratkan pada adanya pelanggaran hak konstitusional.
Argumentasi tersebut menurut saya cuma asumsi belaka karena tidak ditopang dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Dan gugatan tersebut juga sesungguhnya tidak urgent dan tidak ada kaitannya dengan isu konstitusional. Kemudian, karakteristik independensi kelembagaan KPK pasti tetap dijamin kok tanpa ada keterkaitan dengan masa jabatan pimpinan. Nah, selanjutnya nih, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga negara, ternyata memang terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Nah, ketidakseragaman masa jabatan komisi negara di Indonesia tersebut tidak bisa dinilai akan menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminasi, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebetulnya saya juga bingung ya, yang membuat undang-undang kan DPR. Kenapa jadi Mahkamah Konstitusi yang memutuskan perpanjangan suatu jabatan lembaga? Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Bapak Gufron ini akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Kondisi demikian akan membuat Mahkamah Konstitusi masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR. Nah, apakah keputusan tersebut berkaitan dengan nuansa politik jelang pemilu 2024? Pimpinan KPK sekarang kan sedang berupaya menyelidiki perkara dugaan korupsi Formula E yang berkaitan dengan capres tertentu. Kalau ada seleksi pimpinan KPK yang baru, ada kekhawatiran kasus ini tidak bisa diselesaikan. Iya kan? Kalau menurut kalian gimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.